Baik, hari-hari ini kita membaca kitab Wahyu, ya tahu? Siapa yang baca kitab Wahyu terus ketakutan? Siapa yang baca kitab Wahyu terus ketakutan terus tutup? Ih, serem banget ah. Gak berani baca. Siapa yang seperti itu? Atau siapa yang gak mau ngaku? Ya, soalnya ada orang-orang yang ketika membaca kitab Wahyu mereka ketakutan terus mereka gak mau baca. Itu adalah respon yang salah Bapak Ibu. Karena pada saat kita ketakutan membaca kitab Wahyu harusnya kita harus terus baca dan kita harus cari tahu. Supaya hal yang menakutkan itu kita bisa hindari. Atau pada saat kita diizinkan oleh Tuhan masuk ke sesi itu, masuk ke fase itu kita siap. Amin. Harusnya seperti itu. Nah ini tugas saya. Untuk mempersiapkan jemaat Tuhan menghadapi akhir zaman. Kita sudah ada di akhir zaman, the last chapter. Dan ini detik-detik terakhir. Jadi kita harus bersiap diri. Seperti yang saya katakan, saya melanjutkan khotbah saya 2 minggu yang lalu tentang event-event apa yang harus terjadi mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Coba ditampilkan dulu organis eventnya supaya review sebentar. Ya, dan saya hari ini akan berbicara mengenai, pagi ini saya akan bicara mengenai 2 saksi dan juga selective rapture di pagi ini. Nanti malam saya akan bicara tentang masa kesusahan besar, tentang pembinasa keji. Nah ini Bapak Ibu, ingat ya, bahwa sebelum Tuhan Yesus datang harus ada kebangunan rohani global terjadi terlebih dahulu. Maka dari itu kita bayar harga ya untuk semua jiwa-jiwa boleh mendengar nama Yesus. Amin. Christmas Bali Blessing Festival kita lakukan. Mungkin banyak orang yang berkata, apa benar ini dari Tuhan? Kita doa 2000 jiwa kok yang datang gak 2000 jiwa. Jangan salah Bapak Ibu. Jangan salah. Yang kita lakukan itu adalah nubuatan. Dan Bapak Ibu dengar sendiri. Pak Luther Dias terakhir kali hambanya itu datang. Dia sudah bilang, ini hambanya ini sudah ngomong, sudah agak kasar nih. Sampai kapan? Kita diperintahkan bahkan oleh Tuhan untuk membuat event itu setiap 3 bulan di luar. Tapi kita belum punya kemampuan. Tapi Tuhan selalu menghargai langkah iman dari anak-anaknya. Amin. Dan kalau saya lihat waktu altar call kemarin ada sekitar 200 orang datang. Dan mereka nangis di hadapan Tuhan. Menangisi dosa-dosa mereka. Itu sorga bersuka cita. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangannya kok nanggung ya. Haleluya. Satu orang bertobat, sorga bersuka cita. Apalagi ada sekitar 200-an orang yang datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian bangkitnya 10 raja. 10 raja ini yang nanti akan berafiliasi, menyerahkan kekuasaan mereka, berjanji setia kepada antikristus. Kemudian munculnya antikristus. Antikristus harus muncul terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi ada pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang terlebih dahulu untuk mengangkat gerejanya. Antikristus akan muncul setelah itu adalah pengajaran yang tidak alkitabiah. Ya, dan untuk review sedikit, antikristus itu adalah orang yang pernah hidup ya di atas muka bumi, tapi di zaman Yohanes Pembaptis menulis kitab Wahyu, orang ini sudah tidak ada. Tetapi di akhir zaman dia akan bangkit kembali. Ya. Ya, mungkin untuk review Wahyu 17 ayat 8. Hari ini kita baca Wahyu 17 ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi antikristus itu adalah seseorang yang telah hidup di masa lalu dalam sejarah. Dia umurnya sekitar 30-an, early 30. Karena dia itu antikristus, dia berusaha untuk meniru Yesus dalam segala hal. Maka dari itu dia akan bangkit sekitar 30-an awal.
Dia akan menjadi seorang jenderal militer yang tidak terkalahkan, ahli ekonomi yang luar biasa, orator yang luar biasa, dan juga jangan salah pemimpin agama karena dia bisa melakukan mukjizat. Maka dari itu orang-orang yang tidak kuat dalam firman, tidak hidup dalam firman, akan mudah sekali diseret oleh antikristus. Karena dia akan bangkit menjadi seorang pemimpin agama. Dan diurapi Tuhan. Bukan diurapi Tuhan, diurapi setan, maaf. Diurapi iblis. Jadi jangan salah, iblis itu bisa bikin mukjizat. Ya, jadi jangan tertipu. Oke. Nah, karena saya sudah bahas, saya tidak akan bahas lebih dalam. Sekarang saya akan membahas who are the two witnesses. Siapakah dua saksi yang akan muncul? Ya, nanti Bapak Ibu kalau mau mendengar soal munculnya antikristus, YouTube-nya sedang dipersiapkan oleh Cornelis. Nanti setelah dirilis bisa didengarkan lagi. Pada saat yang bersamaan dengan munculnya antikristus atau sesaat sebelum munculnya antikristus, dua saksi akan muncul. Ya. Maksudnya antikristus benar-benar display, menunjukkan kepada dunia, here I am. Ini dua saksi akan muncul. Mari kita baca dalam Wahyu 11 ayat yang ketiga. Ini seru nih ya, soalnya kita lagi membaca kitab Wahyu dan sekarang kita bahas ini. Jadi Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu baca. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Coba Bapak Ibu bagi pakai kalkulator 1260 dibagi 365 hari itu ketemunya sekitar 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun, betul ya? Nah, identitas mereka itu disebutkan di dalam Wahyu 11 ayat yang keempat. Lanjutannya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Nih makanya di gambar saya itu ada dua kaki dian dan itu di belakang kaki diannya itu ada dua pohon zaitun. Nah, Nabi Zakaria telah mendapatkan penglihatan mengenai kedua saksi ini. Yaitu tentang kedua pohon zaitun juga. Yaitu di dalam Zakaria 4 ayat 11 sampai 14. Tolong Orgenes tampilkan ayatnya karena tidak ada di PowerPoint saya. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Zakaria 4 ayat 11 sampai 14. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Pernyataan Tuhan tentang dua orang yang diurapi Tuhan ini hampir sama dengan pernyataan kepada Zakaria dan kepada Yohanes. Ya, mirip ya. Zakaria sudah menubuatkan, Yohanes di kitab Wahyu juga sudah menubuatkan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kedua orang ini haruslah orang yang sudah ada sebelum Zakaria, karena Zakaria melihatnya sudah berdiri di sorga. Di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mereka pasti juga sudah ada sebelum penampakan mereka lagi di akhir zaman. Mereka ada di mana? Mereka ada di sorga. Kemudian, apakah Alkitab menjelaskan lebih lanjut tentang seseorang yang dulunya hidup, lalu akan kembali di hari terakhir? Ada. Yaitu Maleaki menyatakan bahwa Elia akan datang kembali sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Yaitu di Maleaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu
menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dan Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan hal yang sama di dalam Matius 17 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Mengapa kita bisa menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Yesus di dalam ayat ini bukan hanya merujuk kepada Yohanes Pembaptis? Mengapa? Kita lihat di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21. Ayat ini tidak hanya ngomong soal Yohanes Pembaptis, mengandung pesan tentang Yohanes Pembaptis, tapi mengenai Elia yang akan kembali juga di akhir zaman. Ya, ini ayat kunci di tahun ini bagi kita. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Jadi Yesus harus datang sampai pemulihan harus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Nah, Tuhan berkata bahwa Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi jelas bahwa nubuatan tentang Elia yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 17 ayat 11 ini merujuk kepada peristiwa di akhir zaman. Tidak hanya tentang Yohanes Pembaptis. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kita dalam Wahyu 11 ayat 5 dan 6. Bapak Ibu konsentrasi, jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk karena ini berkaitan dengan akhir zaman, berkaitan dengan hidup matimu dalam kekekalan. Tidak hanya di bumi, tapi dalam kekekalan. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Tolong gambar saya yang dua saksi. Kedua saksi ini sebelumnya. Kedua saksi ini memiliki kuasa yang luar biasa. Sehingga jika ada orang yang mau menyakiti mereka, api keluar dari mulut mereka dan menghanguskan musuh mereka. Ini gambarnya gitu. Jadi kayak ada api, bukan kayak apa itu fire dancer ya. Yang gitu, enggak. Tapi ini keluar api beneran tanpa ada pakai apa tuh? Bensin atau minyak tanah. Nah, kedua saksi ini punya kuasa untuk menutup langit sehingga tidak turun hujan. Siapa yang melakukan ini? Elia. Ini adalah pelayanan Elia yang unik. Yakobus 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bukankah menarik Bapak Ibu? Elia menutup langit selama 3,5 tahun. Kemudian dia akan kembali lagi sebagai salah satu dari 2 saksi. Dan itu pun waktunya 3,5 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau mau menafsirkan Alkitab harus lihat perbandingannya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu baru benar. Kalau asal main waton, apa istilahnya bahasa Jawa ya, waton comot ya. Itu diragukan kebenarannya. Karena prinsip penafsiran yang benar itu adalah line upon line, precept upon precept. Itu rada-rada susah saya terjemahnya. Jadi dari ayat yang satu ada konfirmasinya dari ayat yang lain. Pasti seperti itu. Ya, maka dari itu saya berusaha untuk mengajarkan kepada jemaat pelan-pelan dengan menunjukkan bukti di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu
Saksi yang kedua, ini juga mempunyai kuasa untuk mengubah air menjadi darah dan memukul bumi dengan segala macam malapetaka. Ini kuasa diberikan kepada siapa? Musa, ya. Keluaran 7 ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Melalui pelayanan Musa, Tuhan memukul Mesir dengan 10 tulah, dan tulah pertama itu adalah air menjadi darah. Dan bukti yang lain bahwa dua saksi itu adalah Musa dan Elia adalah pada saat Tuhan Yesus berubah rupa di Gunung Transfigurasi dan berjumpa dengan Musa dan Elia. Kita lihat ayatnya, Matius 17 ayat 3 dan 4. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya, jadi Musa dan Elia pun muncul ketika Yesus ada di muka bumi. Para penafsir mengatakan bahwa Musa dan Elia datang diutus oleh Bapa untuk menguatkan Yesus, untuk menjelaskan kepada Yesus dan menguatkan Yesus. Tujuannya datang ke muka bumi bahwa dia harus kembali ke Yerusalem, dia harus disiksa, dia harus diadili, disiksa, dianiaya sampai mati di kayu salib, yaitu di Yerusalem. Nah, kemudian setelah Musa dan Elia melayani selama 3,5 tahun, Antikristus akan membunuh mereka. After 3,5 years. Antikristus akan membunuh mereka berdua dan tubuh mereka dibaringkan di jalan Yerusalem selama 3,5 hari. Setelah itu akan bangkit, ya. Tuhan akan membangkitkan mereka dari kematian dan mereka akan terangkat ke sorga di awan-awan. Wahyu 11 ayat 7 sampai 12. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, mereka ini Musa dan Elia, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Binatang yang muncul dari jurang maut itu Antikristus, ya. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Jadi mayat Musa dan Elia akan ditaruh di jalan dan dibiarkan begitu saja. Orang-orang suruh melihat mayat mereka. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Mengerikan ya. Kenapa orang-orang bisa melakukan hal seperti itu? Karena mereka tidak suka pada saat ada nabi Tuhan berkata kebenaran. Mereka merasa tertuduh, jadi mereka happy ketika nabi Allah ini dibunuh. 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, Musa dan Elia akan dibunuh selama 3,5 hari. Mayat mereka dipertontonkan di jalan di Yerusalem. Tapi 3,5 hari kemudian
Tuhan membangkitkan mereka dan mengangkat mereka di hadapan musuh-musuh mereka. Amin. Jadi satu hal yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Pada saat kita melakukan kebenaran, pada saat kita memperkatakan kebenaran, jangan takut. Amin. Saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, jangan takut. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hambanya dianiaya, dipermalukan selama-lamanya. Sepertinya mereka gagal, mereka kalah karena dibunuh. Tapi mereka yang membunuh mereka tidak tahu bahwa setelah 3,5 hari Tuhan membangkitkan mereka dan mengangkat mereka ke surga. Haleluya. Dan orang-orang Israel ini juga bertanggung jawab terhadap pembunuhan mereka. Mengapa? Karena Tuhan Yesus juga sudah menubuatkan di dalam Matius 23, 29, 31. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Seperti yang sudah-sudah, anak-anak Israel juga mereka akan menyetujui pembunuhan Musa dan Elia. Pembunuhan itu, seperti yang sudah saya katakan, akan mengambil tempat di Yerusalem, di mana Tuhan kita juga disalibkan. Dan setelah peristiwa pengangkatan Musa dan Elia, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang luar biasa dahsyat. Wahyu 11 ayat yang ke-13. Pada saat itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan 1/10 bagian dari kota itu roboh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di sorga. Jangan sampai kita baru memuliakan Allah setelah ada bencana. Ya, ini kan baru ada bencana, baru memuliakan Allah telat. Telat Bapak Ibu. Kalau seperti itu masih puji Tuhan, dikasih kesempatan sama Tuhan memuliakan Allah ya toh. Kalau masuk dalam golongan 7.000 orang yang mati ini bagaimana? Tidak ada kesempatan. Maka dari itu mumpung masih ada kesempatan, layanilah Tuhan, amin. Hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan, baca firman, berdoa. Ya, jangan baperan. Kali lagi saya ingatkan, jangan baperan lu. Capek hari gini masih baperan. Ya toh? Satu hari, Yaklep, Madayu, Nonce. Yaklep berkata, Nonce, kau satu-satunya perempuan di dalam hatiku. Kau ini parlente saja, bohong saja. Kemarin kau sakit di rumah sakit saja, mata masih menyala begini melihat suster cantik. Begitu bilang kalau kau cinta saya. Terus itu kan ini toh, si Nonce ini kan baru masak-masak Natal kan. Lagi potong-potong bawang, potong-potong sayur. Nonce, kenapa kau tidak percaya saya? Saya benar-benar cinta. Coba belah dada saya, itu tertulis namamu. Terus ya, kamu bohong saja. Sudah diam saja. Tak percaya lagi. Sudah belah dadaku. Benar ya? Ini pisau nih. Mari, saya belah dadamu. Jangan begitu Nonce. Mari kita ke rumah sakit saja USG lalu lihat apakah di dada saya tertulis namamu. Ya, parlente, mulut. Ya, mulut lidah tidak bertulang. Ya. Oke, lanjut. Soalnya Bapak Ibu tegangan tinggi terus lihat. Ya. Haleluya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Setelah pengangkatan Musa dan Elia, ada peristiwa yang akan terjadi. Yaitu peristiwa tentang selective rapture. Nah, ini Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan yang kurang memahami mengenai masalah selective rapture. Dan kemungkinan nanti setelah
setelah saya berkhotbah ini, ada banyak juga tanggapan-tanggapan yang akan datang kepada saya, tapi tidak masalah. Ya, karena ini adalah satu kebenaran yang harus saya sampaikan kepada gereja Tuhan. Oke. Sebentar, ini kenapa catatan saya juga hilang-hilang. Dalam nama Yesus. Oke. Nah, oke. Mari kita buka dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Dalam Wahyu 12, siapa yang sudah baca Wahyu 12? Baru sedikit sekali yang sudah baca Wahyu 12. Kakak ngerti. Bagus kalau kakak ngerti. Jadi kalau tidak mengerti, simaklah ini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Tolong gambarnya biar Bapak Ibu bisa melihat. Ya, inilah perempuan itu dengan 12 dia berdiri di atas bulan dan kemudian berselubungkan matahari. Oke. Terus siapa perempuan ini? Siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah gereja Tuhan. Bukan Bunda Maria. Perempuan ini adalah gereja Tuhan. Di dalam Wahyu 19 ayat 7, yang besok bacaan kita akan baca, gereja disebut sebagai mempelai Kristus. Mempelai perempuannya Tuhan Yesus. Ya, nih lihat. Pengantinnya telah siap sedia. Jadi wanita yang ada di dalam penglihatan Yohanes di Wahyu 12 ini adalah gereja Tuhan. Bapak Ibu harus mengerti bahwa sejak dari mulai kitab Kejadian sampai dengan Wahyu itu ada 2 jenis perempuan yang selalu dibicarakan. Ada 2 jenis perempuan, yaitu perempuan yang satu adalah perempuan yang mewakili jalan-jalan Tuhan. Dan perempuan yang satu mewakili jalan-jalan iblis. Contoh, Sarah dan Hagar. Sarah melahirkan anak perjanjian, Ishak. Hagar menghasilkan anak hamba, yaitu Ismail. Kemudian, Hana dan Penina. Ya, Hana itu istrinya Elkana. Mamanya siapa? Mamanya siapa? Samuel. Halo, ini ketahuan gak pernah baca Alkitab, bertobat semua. Penina adalah madunya Hana. Oke. Nah, kemudian di sini perempuan di dalam kitab Wahyu, gereja yang mulia yaitu perempuan ini. Dan misteri Babel. Perempuan pelacur besar yang tadi kita baca. Ya, jadi selalu ada 2 jenis perempuan. Nah, kita akan membahas perempuan ini yang adalah gereja Tuhan. Rasul Yohanes melihat bahwa anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan ini dibawa kepada Allah dan tahtanya. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 3 sampai 5. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya,
Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Gambar yang tadi, naga merah padam yang besar itu, ya, itu adalah iblis atau setan. Naga merah padam. Nah, iblis berusaha untuk membunuh anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh perempuan itu. Tetapi Alkitab tadi berkata bahwa anak laki-laki ini dirampas dan dibawa kepada Allah dan kepada tahtanya. Nah, mengenai anak laki-laki ini Nabi Yesaya sudah bernubuat. Nah, inilah luar biasanya Alkitab kita. Selalu aja ada konfirmasi dalam perjanjian lama. Makanya Bapak Ibu kalau yang malas baca Alkitab mulai hari ini mau masuk tahun 2020 bikin resolusi. Saya harus baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Itu resolusi 2020. Haleluya. Karena kalau Bapak Ibu cuma baca perjanjian baru toh Anda tidak ngerti apa yang diomongin di perjanjian lama. Padahal dahsyatnya kebenaran firman itu kalau kita melihat dari dua sisi, kita akan benar-benar bisa mempercayai bahwa Allah yang kita sembah itu benar-benar Allah yang hidup. He is the Alpha and the Omega. Amin. Haleluya. Yesaya 66 ayat 5 sampai 8. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan, menyatakan kemuliaannya supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemaran dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembelasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali, namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Jadi perempuan ini melahirkan anak-anak laki-laki yang akan bertahta di Bukit Sion bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 14 seperti yang kemarin Rema saya kirim, 144.000 orang. Itulah anak laki-laki. Ya. Kemudian lanjut. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Bapak Ibu ingat ya, iblis meskipun sudah dibuang oleh Tuhan, tapi iblis masih diberi akses untuk masuk ke tahta Bapa. Makanya Alkitab pun berkata bahwa dia mendakwa kita siang dan malam. Betul ya? Tetapi setelah peristiwa ini, setelah peristiwa perempuan berhadapan dengan naga merah, dan kemudian Mikael beserta malaikat-malaikatnya berperang melawan naga dan malaikat-malaikatnya, naga dan malaikat-malaikat gelapnya itu dibuang. Ya, ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi setelah peristiwa ini tidak ada lagi akses untuk iblis datang masuk ke tahta Bapa mendakwa kita. Setelah peristiwa ini, ya. Kemudian setelah anak laki-laki itu dibawa ke sorga atau raptured, setan berusaha untuk membunuh perempuan itu. Tetapi Allah telah mempersiapkan tempat bagi perempuan itu di mana dia akan dilindungi selama 3,5 tahun. Baca Wahyu 12 ayat 13 dan 14. Wahyu 12 ayat 13 dan 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi,
ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Masa itu tahun. Coba gambar saya yang perempuan pakai sayap. Setelah ini nak. Nah ini adalah perempuan, ini gereja Tuhan, dan ini sayapnya. Jadi Tuhan nanti akan kasih sayap kepada gereja untuk pergi ke satu tempat di padang gurun, dan dia akan dilindungi selama 3,5 tahun. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin bingung, 3,5 tahun apaan sih? Gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, datanglah nanti di ibadah raya yang kedua untuk pesan-pesan berikut ini. 3, maaf, salah. Soalnya banyak Bapak Ibu, kalau saya ngomong terus saya tidak selesai ya. Ini satu-satu dulu. Nah, kemudian perempuan itu dilindungi selama 3,5 tahun. 3,5 tahun ini adalah puncak dari masa kesusahan besar, di mana antikristus menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan otoritasnya, dan dia akan menajiskan bait suci. Dia akan menajiskan bait suci dan akan memaksa setiap orang untuk menyembah dia, untuk memakai chips di sini dan di sini. Yang tidak mau akan dibunuh. Ini masa kesusahan besar, puncaknya di 3,5 tahun terakhir. 7 tahun, 3,5 tahun terakhir ini puncaknya. Nah, 3,5 tahun ini, selama periode itu, gereja Tuhan yang perempuan ini, yang digambarkan oleh perempuan ini, akan dilindungi. Kemudian kita baca dulu deh. Ketika setan melihat bahwa dia tidak berhasil memburu perempuan itu, maka dia akan memerangi the remnant of her seed, yaitu keturunannya yang lain. Ya, baca di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi, lihat nih ya, keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke, Bapak Ibu, jadi di dalam Wahyu 12 ini ada 3 jenis kelompok orang percaya. 3 jenis kelompok orang percaya. Oke, yang pertama adalah anak laki-laki, atau di dalam kitab bahasa Inggris disebutkan sebagai man child. Ya, tadi kita sudah baca di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-5. Ditampilkan aja ayatnya, kita nggak usah baca lagi. Anak laki-laki ini jelas bukan Kristus. Ya, mengapa? Karena kronologi yang kita baca dari pasal ini dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak mengkonfirmasi bahwa anak laki-laki ini adalah Kristus. Setan akan dilemparkan ke bumi pada pertengahan masa 7 tahun. Pada saat yang bersamaan, anak laki-laki ini akan diangkat ke sorga. Saya ulangi ya. Pada saat iblis dilemparkan di pertengahan masa 7 tahun, jadi 3,5 tahun, pas 3,5 tahun. Di saat yang bersamaan, anak laki-laki ini ya dibawa ke sorga. Dibawa kepada Allah dan kepada tahtanya. Ya. Nah, ini artinya anak laki-laki ini adalah sekelompok orang-orang kudus yang dewasa, yang bayar harga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, haleluya. Menjaga kekudusan, bekerja siang dan malam, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan ini adalah kelompok yang sangat-sangat eksklusif. Nah, kelompok ini yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Kelompok orang-orang kudus yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, inilah yang akan diangkat
sebelum puncak dari masa kesusahan besar. Bapak Ibu paham? Ayatnya kan ini, ya. Ayatnya ini. Wahyu 12 ayat yang kelima. Tapi gereja Tuhan akan tetap ada di bumi. Gereja Tuhan, perempuan ini tetap ada di bumi. Ya kan? Kan tadi kita udah baca. Ayo kita lihat perempuan, the woman. Wahyu 12 ayat 14 ya. Perempuan gereja Tuhan ini tetap ada di bumi. Tapi dilindungi. Tetapi dilindungi oleh Tuhan. Makanya dikasih sayap. Dan ada ditaruh di padang gurun yang jauh dari tempat ular itu. Saya tidak tahu gereja Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan juga. Apakah kita nanti masing-masing akan punya sayap? I don't know. Saya nggak tahu. Karena ini kan banyak bicara soal lambang. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas janji Tuhan. Gereja Tuhan itu akan dilindungi oleh Tuhan. Nggak tahu gimana caranya Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi. Contoh, pada saat kita tidak bisa bertransaksi. Mungkin selama 3,5 tahun. Itu stok beras kita tidak habis. Bisa toh? Amin. Pak Samson pernah bersaksi. Waktu dia nggak punya duit untuk beli susu buat anaknya. Ya, dia berdoa untuk kaleng susu, tiba-tiba kaleng susunya itu tuh ada susunya. Ya, maka dari itu kita akan lihat perempuan macam apa, gereja macam apa yang akan dilindungi oleh Tuhan. Karena tidak semua gereja Tuhan juga akan dilindungi. Yang anak laki-laki, man child itu raptured before the great tribulation. Ya, akan diangkat. Ini very very selektif. Kemudian ada gereja Tuhan yang ditinggal. Tapi ini juga orang-orang yang benar-benar menjaga hidupnya. Mungkin tidak seperti kualitasnya tuh tidak seluar biasa yang anak-anak manusia. Yang anak laki-laki, tapi mendekati. Nah, ada yang ketiga. Ya, ada yang ketiga, yaitu keturunan yang lain, betul ya? Betul ya, tadi kita baca keturunan yang lain ya. The remnant of her seed. Nah, ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi keturunan yang lain ini juga lahir dari gereja. Ya, lahir dari gereja, yaitu umat yang percaya, makanya dibilang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tapi kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak. Gitu loh. Nah, orang-orang percaya yang seperti inilah yang akan berhadapan dengan antikristus. Yang akan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, masa sih ini Bu Nova ngawur aja penjelasannya. Oke. Tidak percaya, kita buka penjelasannya dalam ayat-ayat Alkitab yang lain. Pada zaman Nuh, ya, firman Tuhan berkata kan bahwa kita harus belajar dari Nuh. Ingat zaman Nuh menjelang akhir zaman. Di Matius 24. Di zaman Nuh itu ada Henok, ada Nuh, dan ada yang tidak taat kepada Allah. Kita buka 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Henok, Nuh, dan orang-orang yang tidak taat. Henok diangkat oleh Tuhan.
Di dalam Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Oke, Nuh dan keluarganya. Tadi kita baca tuh di 1 Petrus 3 ayat 20b. Berapa Nuh dan keluarganya total? 8 orang. Dan kemudian yang tidak taat kepada Allah. Mereka mati oleh karena air bah, karena mereka tidak taat dan tidak percaya kepada perkataan hamba Allah. Mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi pada waktu Nuh membangun bahtera, orang-orang ini bilang, lu gila kali ya, panasnya kayak begini, bikin bahtera, dibilang katanya air bah mau datang, mimpi di siang hari bolong kali lu ya. Mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mempercayai sepenuhnya. Makanya dibilang yang tidak taat kepada Allah di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Mereka mati oleh air bah. Ya, jelas ya. Jadi di dalam masa Nuh, Henokh itu kakek buyutnya Nuh. Ya. Nuh diangkat. Henokh diangkat, Nuh dilindungi beserta keluarganya, dan sisanya meskipun ada orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak sepenuhnya taat, mereka juga kena air bah. Ya, jelas? Contoh lagi, 3 bagian dalam tabernakel Musa. 3 bagian, tolong gambar tabernakel Musa. Nah, ini tabernakel Musa, kelihatan gak ya Bapak Ibu ya? Nah, ini tabernakel Musa. Di zoom tolong. Nah, ini tabernakel Musa, Bapak Ibu lihat. Jadi di dalam tabernakel Musa itu ada 3 bagian. Ruang Maha Kudus, ini yang di sini. Ya, ini ruang kudus. Ya, di sini pelataran. Ya. Apa artinya? Yang ada tutupnya, yang ada tudungnya, yang ada perlindungannya, yang ada coveringnya. Itu apa? Ruang apa? Ruang kudus dan ruang maha kudus. Pelataran, tidak ada perlindungan. Sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara Kristen pelatarankah atau Kristen kuduskah, Kristen maha kudus? Mau Kristen maha kudus Bu, tapi doa puasa lagi Pak Gembala ini kejam. Teganya puasa melulu. Ayo. Ini loh. Ya, ini adalah gambaran. Semua yang ada di perjanjian lama itu merupakan gambaran dari apa yang akan terjadi. Dan ini adalah gambaran bait suci. Kita ini hidup kita ini bait suci. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah bait Allah, roh Allah tinggal di dalamnya. Sekarang what kind of temple? Anda ada di bagian mana? Pelataran, ruang kudus atau ruang maha kudus? Kemudian, jelas ya. Yang ada perlindungan hanya ruang kudus dan ruang maha kudus. Kristen pelataran tidak ada. Itu menunjukkan dalam Nuh tadi apa? Orang-orang yang tidak taat, percaya kepada Tuhan tapi tidak taat sepenuhnya. Lalu 3 fase perjalanan Israel. Yaitu mulai dari Mesir, padang gurun, tanah perjanjian. Sekarang Anda ada di fase mana? Kristen Mesirkah yang masih suka hidup di dalam dosa? Kristen padang gurunkah yang sudah berusaha sudah lahir baru, ya, udah dilayani pelepasan, tapi masih aja pengen lagi kembali kepada kehidupan manusia lama, masih bersungut-sungut, ya, ngomel terus isinya, komplain terus. Itu Kristen padang gurun. Kristen perjanjian, Kristen tanah perjanjian adalah orang yang sudah menerima janji-janji Tuhan. Amin, menerima kemuliaan Tuhan. Nah, itu 3 fase perjalanan Israel. Ini menunjukkan juga fase kedewasaan. Nah, 3 level kedewasaan rohani. Ini yang saya mau bahas agak sedikit lama. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. 1 Yohanes 2
ayat 12 sampai 14. Ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ayat 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ada 3 level kedewasaan rohani. Yang pertama, apa? Anak-anak. Yang kedua, tadi orang muda. Yang ketiga adalah bapak-bapak. Kita lihat bedanya. Tadi di ayat yang ke-12, anak-anak. Hai anak-anak. Ya. Level anak-anak dikatakan dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi ini level anak-anak itu level petobat baru. Baru lahir baru. Baru mengenal Tuhan. Nah makanya di ayat yang ke-14, lompat ayat 14, disebutkan di situ bahwa hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Ada slightly different dengan bapak-bapak. Mengenal Bapa. Kalau anak-anak mengenal Bapa itu tuh hanya satu sisi. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang memberkati, Bapa yang mengampuni, Bapa yang panjang sabar, Bapa yang setia. Kalau aku nakal, oke-oke aja. Nah itu level anak-anak. Ngerti maksud saya? Jadi menganggapnya Bapa itu tuh oke with everything you do. No, it's not okay. Oke. Saya jelaskan. Makanya dibilang baru mengenal Bapa. Kamu mengenal Bapa karena kamu mengenal Bapa. Jadi hanya melihat belum sepenuhnya, oke? Sampai situ jelas ya? Jelas Bapak Ibu ya? Level anak adalah orang yang baru bertobat, baru kenal Tuhan, mengenal Bapa hanya sebagai satu sisi. Belum seutuhnya. Kemudian orang muda. Level orang muda. Kita lihat di ayat yang ke-13. Ya, 13 yang terakhir. Nah, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda sudah sampai kepada satu level, bahwa dulu saya pezina, sekarang saya tidak mau berzina lagi. Dulu saya penipu, saya sekarang tidak mau tipu orang lagi. Dulu saya perokok, saya pemabuk, saya sekarang tidak mau rokok, tidak mau mabuk lagi. Dulu saya pemalas, sekarang saya tidak mau malas lagi. Anda masuk level orang muda. Karena sudah mengalahkan yang jahat. Tidak ada lagi hal-hal yang bersifat dosa itu yang masih ingin kita lakukan. Itu level orang muda. Terus ada lagi di ayat yang ke-14 yang bagian terakhir tentang orang-orang muda. Nah, ini ya. Hai orang-orang muda karena kamu kuat. Ya. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi kalau yang sudah masuk level orang-orang muda, kita ini kuat dalam iman. Enggak sedikit-sedikit lebay, oke? Enggak sedikit-sedikit termehek-mehek, enggak sedikit-sedikit mutung. Sudah masuk dalam level orang muda, kuat ya. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Firman itu di sini. Makanya begitu ada masalah, itu firman langsung keluar. Ya. Langsung memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, bahkan memberikan teguran kepada kita. Dan kita mau taat tunduk kepada firman. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat yang tadi. Oke. Jadi
Sekarang Bapak Ibu cek, minta Roh Kudus cek hatimu masing-masing. Sudah masuk level mana saya? Ya, sudah masuk level mana? Yang anak-anak, kalau masih saya level masih anak-anak, ayo masuk, bertumbuh, jadilah orang muda. Karena level anak-anak, seperti yang tadi di dalam tabernakel Musa, level anak-anak itu sama dengan equal dengan Kristen pelataran. Tidak ada perlindungan pada saat masa kesusahan besar. Nah kemudian Bapa, nah ini yang slightly different saya berkata. Kamu, yang kebalik-balik di ayat yang ke-12. Ayat 13, sorry. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ini menarik, yang ada dari mulanya. Jadi dari mulanya itu Bapak kita bagaimana? Dari mulai sejak kitab Kejadian, Bapa kita itu adalah Allah yang kekal, Allah yang ajaib, segala sesuatu dijadikan olehnya. Tetapi Dia adalah Allah yang cemburu. His name is jealous. Namanya itu cemburu. Dia adalah api yang menghanguskan. Dia mengganjar orang-orang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Jadi pengenalan akan Allah yang komplit. Meskipun Bapa kita adalah Allah yang kasih, Allah yang maha pengampun. Tetapi Dia bukan Allah yang bisa dipermainkan. Amin. Waktu kita datang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan, bertobat menyesali dosa-dosa kita, Tuhan pasti mengampuni. Amin. Karena Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Tetapi kalau Bapak Ibu datang ke sini ke altar Tuhan, nangis-nangis, Tuhan ampuni saya bertobat, saya tidak akan berbuat dosa lagi. Keluar dari gedung gereja, pergi ke tempat pelacuran, bagaimana kayak begini Tuhan mau ampuni? Amin. Paham Bapak Ibu Saudara? Jadi ini adalah level Bapa. Level Bapa itu mengenal Allah dengan seutuhnya. Makanya disebut sudah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Complete knowledge. Makanya firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan Allah. Karena banyak pengajaran-pengajaran sesat yang hari-hari ini marak. Itu mengesampingkan, meniadakan sifat-sifat Allah yang mendisiplin umatnya. Yang menghukum umatnya. Menghapuskan sisi Allah yang adalah hakim yang adil. Ya. Dan tentu saja level Bapa adalah orang-orang yang sudah membapai orang-orang lain. Membapai anak-anak rohani. Makanya Bapak Ibu, berusahalah, berupayalah untuk kita ini menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Ya, menjadi bapak rohani, ibu rohani bagi anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena hanya level Bapak. Bapak Ibu tahu? Coba kembali ke tabernakel Musa, gambar tabernakel Musa. Nah, yang boleh masuk ke pelataran itu Lewi. Semua orang Lewi bisa masuk ke pelataran. Ya, Imam Lewi, suku Lewi. Ya. Tapi yang boleh masuk ke sini, yang boleh masuk ke ruang kudus itu hanya imam. Hanya imam. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus itu hanya imam besar. And only once a year, hanya 1 tahun sekali di dalam hari raya pendamaian. Jadi Bapak Ibu tahu levelnya. Cuma untuk menjadi seorang Lewi dalam artian orang percaya saja is not enough. Bapak Ibu tidak akan bisa bertahan dalam masa kesusahan besar. Karena tidak ada perlindungan. Kemudian 3 level lagi. 3 level lagi. Yaitu level berbuah-buah. Ya, level berbuah-buah. 100 kali lipat 60 dan 30. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada level. Ada level di dalam kerajaan Allah. Ada 3 level di sorga atau langit. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. 2 Korintus 12 ayat 2. Jadi ini adalah pengalaman pribadi Rasul Paulus yang dibawa ke sorga.
Jadi Bapak Ibu, langit kalau bahasa Inggrisnya itu heaven. Ya, bahasa Inggrisnya itu heaven. Makanya langit yang kita lihat, yang langit biru, itu adalah langit tingkat 1. Oke. Langit tingkat 2, itu adalah tempat bertahtanya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Itu di level tingkat 2. Di atas langit yang biru. Nah, langit tingkat 3 yang dibilang sama Paulus, tingkat yang ketiga dari sorga, itulah sorga. Tempat di mana Allah kita bertahta. Amin. Jelas ya? Jadi itu ada 3 level. Lagi 3 pengurapan. Yaitu pengurapan terpanggil, dipilih, dan setia. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Bapak Ibu, terpanggil tidak membuktikan bahwa kita ini akan setia sampai akhir. Ya, makanya firman Tuhan berkata bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kita tidak hanya sampai the chosen one, tapi kita mau jadi faithful one. Oke, kita mau jadi yang setia. 3 pengurapan ini diterima sempurna oleh Daud. Daud diurapi 3 kali, ya. Daud diurapi 3 kali. Yang pertama diurapi oleh Samuel, memampukan dia mengalahkan Goliat. Pengurapan yang kedua diurapi oleh tua-tua Yehuda, memampukan dia untuk menjadi raja Yehuda. Kemudian pengurapan yang ketiga diurapi oleh seluruh tua-tua Israel, memampukan dia untuk menguasai seluruh tanah perjanjian, bahkan menduduki Bukit Sion. Pengurapan ini yang kita perlukan. Oke, nah maka dari itu Bapak Ibu, Matius 24 ayat yang ke-37 berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 37. Tolong tampilkan bagan saya tadi yang terakhir. Nah, ini ya, Bapak Ibu lihat ya. Di zaman Nuh. Di zaman Nuh itu ada Henok, Nuh, dan yang tidak taat kepada Allah. Di akhir zaman itu ada anak laki-laki, perempuan, dan keturunan yang lain. Pembagiannya, apa yang akan terjadi dengan mereka? Yang anak laki-laki diangkat, kemudian yang perempuan itu dilindungi, yang tidak taat kepada Allah dianiaya. Mau milih yang mana? Mau milih yang diangkat toh? Makanya jangan malas-malas ke gereja. Jangan malas-malas baca Alkitab. Colek kiri kanan. Jangan malas. Ya. Colek lagi. Kalau malas ke gereja, saya cari kamu ke rumah. Haleluya. Amin. Loh, tugas kita loh. Amin. Tugas kita untuk saling mencari saudara kita supaya jangan ada yang ketinggalan, betul? Amin. Haleluya. Jangan selamat sendiri. Amin. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Haleluya. Kalau ada teman-temanmu, saudara-saudaramu yang malas ke gereja, beritahu dia Tuhan Yesus sudah mau datang. Oke? Jadi Bapak Ibu, mari kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan Henok, golongan anak laki-laki, golongan bapak-bapak, ya, yang diangkat. Kita berupaya sekuat tenaga kita mumpung masih ada waktu. Kalau enggak,
Meleset-melesetnya paling enggak ya masuk ke golongan nomor 2 deh gitu loh. Paham maksud saya ya? Paham maksud saya? Kalau meleset paling enggak masuk ke dalam golongan perempuan yang dilindungi di masa kesusahan besar. Jangan sampai masuk kepada golongan yang tidak taat kepada Allah. Ya, yang tidak taat kepada Allah ini pasti akan kena masa kesusahan besar. Dan tidak ada perlindungan. Maka dari itu mari kita berupaya. Yang masih merokok, masih minum mabuk, masih onani, bertobat sekarang. Maaf, saya tidak mau menyinggung Bapak Ibu Saudara, tapi karena saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang masih simpan-simpan kepahitan, ya, masih suka gosip. Stop, berhenti. Ini bukan lagi waktunya untuk seperti itu. Ini bukan lagi waktunya buat kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Tapi ini waktunya bagi kita untuk benar-benar memikirkan jiwa-jiwa, melayani Tuhan dan benar-benar jaga kehidupan kita. Supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saya undang imam-imam musik. Nanti malam saya akan berbicara soal masa kesusahan besar. Pembinasa keji. Supaya Bapak Ibu tahu sekuensinya, waktunya, apa yang akan terjadi sebelum masa kesusahan besar itu datang. Jadi saya dorong Bapak Ibu, menjelang penghujung tahun 2019 ini, mari kita mencari Tuhan lebih lagi. Meminta kepada Tuhan supaya kita diberi pengetahuan tentang apa yang akan terjadi di depan kita. Sehingga kita tidak disesatkan.